Halo, selamat siang. Nama saya Irfan Nurdiansyah dari Prodi International Business Management Universitas Ciputra dengan mata kuliah Economic for Business. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai ide bisnis dalam sektor transportasi untuk daerah Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi saya lebih spesifik kepada level luxury yang mengutamakan kenyamanan dan uh, privasi dari konsumen. Jadi sebelumnya saya akan memberikan beberapa fakta mengenai uh, keadaan Selayar secara geografis maupun secara fasilitas transportasi yang ada di sini. Yang pertama yaitu Selayar merupakan kepulauan yang terletak di ujung selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak Selayar dari ibu kota provinsi yaitu sekitar 291 km jarak antara Makassar dan Selayar. Terus yang kedua, transportasi utama di sini masih menggunakan bus atau saat ini ada banyak juga travel car untuk transportasi yang digunakan dari Selayar ke Makassar. Terus selain itu ada ferry sebagai transportasi penyeberangan untuk beberapa pelabuhan, semisal dari pelabuhan Benteng. Pelabuhan Benteng itu adalah ibu kota Kabupaten Selayar. Jadi dari Benteng ke Makassar ada menggunakan ferry. Terus di pelabuhan lain Pamatata ke Pelabuhan Bira di Bulukumba. Itu juga masih menggunakan kebanyakan, sebagian besar masih menggunakan transportasi ferry. Nah, di fokus dan pada umumnya masyarakat di Kabupaten Selayar masih mengakses Pelabuhan Pamatata sebagai jalur perjalanan mereka setiap harinya. Karena di pelabuhan-pelabuhan yang lain transportasi ferry tersebut masih tidak berjalan tiap hari dibanding dari Pelabuhan Pamatata. Terus dan fakta selanjutnya yaitu Selayar sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI tahun 2024, Selayar menjadi salah satu pusat destinasi pariwisata unggulan nasional. Jadi memang perlu didukung oleh transportasi baik udara, laut maupun daratan yang memadai untuk mendukung program pemerintah tersebut. Jadi latar belakang masalah yang saya dapat, yang pertama permasalahan seperti saya sampaikan di awal bahwa perjalanan dari Makassar ke Selayar itu cukup jauh, 291 km. Mungkin akan memakan waktu sekitar 6 sampai 10 jam untuk perjalanan darat dikombinasikan dengan ferry penyeberangan. Terus kedua yaitu privasi penumpang. Ketiga, ferry keterkadang delay untuk keberangkatan. Keempat,
perjalanan akan cukup membosankan karena cukup memakan waktu. Kelima, banyak angkutan ilegal yang beredar. Saat ini banyak angkutan yang ilegal yang digunakan untuk sebagai transportasi umum kota, perjalanan Selayar, Makassar dan sebaliknya. Pelayanan masih kurang dalam karena terkadang kita temui, saya juga sebagai konsumen dari transportasi umum di sini merasa hak kita sebagai konsumen itu tidak maksimal. Kadang dalam pelayanan kita harus berhimpit-himpitan dengan barang yang dari pihak penyedia jasa itu diletakkan di dalam area akomodasi. Jadi secara pelayanan sangat kurang. Dan terakhir yaitu kepastian waktu pelayanan. Jadi terkadang delay keberangkatan. Kita sudah mengatur waktu, mengatur jadwal sesuai kesepakatan di awal, namun terkadang delay. Jadi ada beberapa data sekunder yang saya dapat dari BPS dan Dinas Pariwisata. Yang pertama, wisatawan yang masuk ke Selayar itu meningkat drastis. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat jumlahnya dua kali lipat. Di tahun 2020 wisatawan yang masuk itu sekitar 5.890 orang, dan di tahun 2024 jumlah wisatawan yang naik meningkat signifikan menjadi 14.495. Jadi dari data tersebut kita lihat marketnya untuk di sektor transportasi itu sangat luas. Data lain, aktivitas penumpang yang turun di tahun 2024 itu maksudnya masuk di pelabuhan Kabupaten Selayar itu sekitar 197.938. Kemudian data yang keluar itu maksudnya keluar dari pelabuhan Selayar, Kabupaten Selayar sekitar 256.563.500. Untuk rata-rata pengunjung, pegawai BUMN itu sekitar 36,29%, pegawai swasta 31,56%, kelompok profesional 24,5%, pelajar mahasiswa 7,57%. Nah, kebanyakan dari aktivitas yang terjadi di Selayar yang dilakukan oleh pengunjung atau wisatawan itu rapat 50,93%. Kemudian untuk urusan perdagangan 21,90%, penelitian 14,88%, liburan 16,9%, kerabat 4,44%. Jadi itu data-data sekunder yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Selayar dan Dinas Pariwisata serta Perhubungan Laut dan Darat. Meskipun data ini belum ditunya secara maksimal dari data primer, namun saya sempat mewawancarai beberapa kolega menanyakan terkait pelayanan yang ada.
Dan hasilnya secara garis besar terdapat kesamaan, yaitu masih terdapat kesenjangan untuk pelayanan dari segi kenyamanan dan privasi untuk transportasi yang ada di selayar sendiri. Untuk dari ide ini saya melihat untuk dampak positifnya secara tidak langsung akan memberikan kepercayaan kepada para pendatang ataupun wisatawan ataupun pengunjung, memberikan kesan positif sehingga mendatangkan minat mereka untuk datang ke Selayar, karena layanan dan fasilitas transportasi yang tersedia itu menjawab permasalahan mereka. Dan kedua, pastinya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi profesional, karena ide bisnis ini harus didukung oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi sekian pembahasan saya. Terima kasih. Selamat siang.